Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, kita kembali berjumpa lewat siaran di hari ini, di siaran Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami datang menghampiri kekudusan-Mu, menaikkan syukur, hormat, dan puji kami atas semua yang Tuhan Kau nyatakan bagi kami. Kami sadar kami membutuhkan firman-Mu untuk terus mengatur dan menata seluruh hidup kami. Maka lewat siaran Tabura Injil, firman Tuhan hendak disampaikan. Berkati kami semua Bapa, ketika hendak membaca dan merenungkan firman-Mu di hari ini, agar kami memahami maksud Tuhan dan dapat kami lakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami lewat siaran Tabura Injil di hari ini, karena kami hendak membaca firman Tuhan. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di hari ini terambil dari dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 hingga ayat yang ke-22. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 hingga ayat yang ke-22, dan secara khusus pada ayat yang ke-18 menjadi nats perenungan kita di hari ini. Saya akan baca bagi kita bersama pada ayat yang ke-18 dengan judul pembacaan Nasihat-Nasihat. Ayat yang ke-18 berbunyi sebagai berikut. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus kita dimampukan memahami maksud Tuhan di hari ini. Saudaraku yang terkasih, tema perenungan kita di hari ini adalah bersyukur dalam segala hal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin mudah sekali bagi kita untuk mengucap syukur ketika kita ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetapi sulit sekali untuk melakukan ucapan syukur itu ketika kita tengah berada dalam kesesakan. Dan yang paling disayangkan lagi, ada banyak orang yang lupa mengucap syukur ketika mereka sedang ada dalam keadaan yang baik, ketika mereka sedang ada dalam hidup yang benar-benar membawakan satu kenyamanan kepada mereka. Mereka lupa bersyukur dan terlena dalam segala kenyamanan atau kenikmatan hidup. Saudaraku, sebuah ucapan syukur sebenarnya itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Bukan cuma untuk menunjukkan bagaimana sebagai pribadi menghargai semua yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tetapi juga sebenarnya ada kuasa di balik ucapan syukur itu. Nah, hari ini mari kita lihat bagaimana besarnya kuasa di balik ucapan syukur itu yang kita baca dalam bagian firman Tuhan di saat ini. Seseorang dia pernah merincikan tentang pentingnya suatu ungkapan syukur. Dia berkata begini, ucapan syukur itu merupakan bentuk ungkapan atau cara di mana kita menyerahkan segala termasuk masalah-masalah yang kita alami kepada Tuhan. Juga dia berkata bahwa ucapan syukur itu sebenarnya bentuk di mana kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Atau dia mengatakan juga bagaimana kepada kita Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses sesuai cara dan kehendak Tuhan.
Ucapan syukur juga adalah bentuk pengungkapan di mana kita membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kita membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam mengubah seluruh hidup kita. Kita meninggalkan segala keinginan kita dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi. Itu ucapan syukur. Nilai dari ucapan syukur bahkan dalam keadaan yang buruk apapun. Ucapan syukur juga adalah kita menghargai segala yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, saudaraku, percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami hari ini, itu sebenarnya ada suatu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita di depan sana, dan ada banyak lagi. Banyak sekali hal yang bisa kita peroleh di balik sebuah ucapan syukur. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, sesulit-sulitnya pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, Tuhan sudah berkata agar hendaknya kita jangan takut ketika kita diperhadapkan dengan berbagai hal yang kita hadapi. Di belahan dunia ada begitu banyak hal yang mencekam kehidupan kita. Dia berkata jangan takut. Ada firman Tuhan berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 6. Nah, dari ayat ini, dari Filipi pasal 4 ayat ini, kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu khawatir, tetapi kita diperkenankan untuk menyampaikan keinginan dan harapan kita kepada Tuhan, dan itu dilakukan dalam doa dan permohonan dan disertai dengan sebuah ucapan syukur yang tulus kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat pada ayat yang kita baca di hari ini dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa maksud daripada ayat ini? Saudaraku, apakah kita hanya perlu bersyukur dalam segala hal? Atau apakah kita hanya perlu bersyukur dalam sebagian hal saja? Hanya ketika kita merasa semuanya berjalan baik. Ayat ini mengatakan tidak. Kita diminta untuk bersyukur dalam segala hal. Itulah sebabnya, itulah yang dikehendaki Allah sebenarnya dalam Kristus Yesus. Karena itu apapun beban hidupmu, persoalan hidupmu, apapun yang kamu alami hari ini, bersyukurlah senantiasa. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga atas perkenaanmu lewat siaran ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memenuhi segala keberadaan hidup kami, agar kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab kami sadar dalam realita kehidupan yang kami hadapi, kami tidak melakukannya dengan baik dan benar. Kami berdoa di hari ini bagi setiap pendengar dimanapun mereka berada. Ketika mereka ada dalam berbagai pergumulan hidup, tantangan-tantangan yang ada, Tuhan hadir dan menolong mereka. Biarlah senantiasa ungkapan syukur menjadi bagian yang dinyatakan lewat segala sesuatu yang dirasakan. Kami juga berdoa bagi kru Tabura Injil yang terus menyiarkan siaran ini. Tuhan menolong, memampukan mereka untuk tetap setia, sekata dalam melaksanakan misi Tuhan lewat siaran ini. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Ampuni segala salah dan dosa kami, dengarkanlah seruan doa kami di hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Demikian siaran Tabura Injil bagi kita di hari ini.
Terus saksikan siaran Tabura Injil yang disiarkan lewat channel YouTube Klasik Siapen Selatan. Tuhan memberkati kita. Shalom.